Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Saifullah, Muhammad Edwin, Muhammad Lutfi Anugrah, Khairuddin Asalak, Masyreja Gunawan, serta Ahmad Rizky Rolanda. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknologi asistif bagi anak autis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Next. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi asistif atau teknologi bantu adalah teknologi yang diciptakan dan dikembangkan dalam rangka untuk membantu seseorang atau anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukan aktivitas hari-hari secara tanpa terus bergantung kepada orang lain. Kemudian akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky Rolanda. Selanjutnya, yaitu macam-macam teknologi asistif. Ada 3. Yang pertama yaitu perangkat masukan alternatif. Perangkat ini adalah peralatan yang dapat membantu pasien difabel untuk menggunakan komputer. Contohnya adalah keyboard yang dirancang untuk dapat digunakan atau telah dimodifikasi. Yang kedua ada alat mekanis. Alat yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya kartu gambar dan alat bantu dengar. Hanya dengan satu tangan dan perangkat lunak text to speech yang mengubah tulisan menjadi suara. Yang ketiga ada alat bantu gerak. Contoh alat ini adalah kursi roda, walker, alat berkaki 4, skuter, truk, dan tongkat. Next. Baik, selanjutnya yaitu teknologi asistif bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu teknologi asistif dapat membantu peserta didik dengan disabilitas untuk belajar atau mengerjakan tugas yang terkait dengan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, baik itu di luar sekolah maupun selama mereka berada di sekolah. Next. Yudarwanto menjelaskan bahwa autis merupakan gangguan perkembangan perkasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Kemudian selanjutnya karakteristik anak autis. Yang pertama itu dari segi komunikasi, perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak sangat lambat. Gangguan bahasa ini menyebabkan mereka terlihat seperti tuli atau tidak dapat berbicara. Yang kedua, interaksi sosial. Dari segi interaksi sosial, anak autis tidak dapat melakukan kontak mata dan menghindari tatap muka dengan orang lain. Yang ketiga, sensoris. Anak autis tidak peka terhadap sentuhan, bahkan tidak suka dipeluk, dan bereaksi spontan menutup telinga bila mendengar suara keras. Selanjutnya yaitu perilaku. Anak autis sering memperlihatkan perilaku yang berlebihan atau hiperaktif, berputar-putar, berlari, serta melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang. Kemudian emosi. Selanjutnya yaitu penyebab autis. Pertama, pada kehamilan trimester pertama yaitu sekitar 0-4 bulan. Faktor pemicu ini terdiri dari infeksi atau toxoplasmosis, rubella, candida, dan sebagainya. Kemudian logam berat, obat-obatan, jamu peluntur, muntah-muntah hebat atau hiperemesis, dan pendarahan berat. Kemudian pada proses kelahiran, ya
Proses kelahiran yang lama atau partus lama di mana terjadi gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin atau pemakaian forceps. Yang terakhir yaitu sudah lahir atau postpartum. Infeksi berat atau ringan pada bayi, logam berat, MSG, pewarna, zat pengawet, protein susu sapi atau kasein, dan protein tepung terigu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teknologi asistif bagi anak autis. Teknologi komunikasi autisme merupakan suatu alternatif pemulihan bagi anak penderita autis, di mana dalam proses pemulihannya banyak melibatkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Banyak perusahaan yang berbasis teknologi komunikasi yang ingin terlibat dalam pengembangan proses pemulihan anak autis. Untuk anak penderita autis, penggunaan komputer tablet dapat digunakan sebagai alat bantu komunikasi anak autis. Contoh teknologi asistif bagi anak autis ialah Google and Autis Speak, aplikasi Look at Me, aplikasi game terapi ADHD, aplikasi Mobile Beauties, Cakra Terapi Autis, Pesplace, Adaptive Robot Mediasi Intervensi Arsitektur. Dan yang terakhir yaitu karakter virtual untuk anak autis. Semuanya sangat membantu untuk anak autis. Next. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.